Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dida Abdillah, NIM 19142018 dari jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 3, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi dari penggunaan riba dan masyir terhadap perekonomian. Baik, saya akan menjawab, yaitu telah membuktikan bahwa sistem riba banyak menimbulkan bencana di berbagai negara dan berbangsa. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa bunga secara faktual telah kemudaratan besar bagi manusia, telah terhitung jumlah para ekonom yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi yang banyak melanda negara dan terjadi terus-menerus disebabkan oleh sistem ribawi. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan syariah. Baik, saya akan menjawab. Fungsi dari pengawas syariah yaitu satu, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Nah, di sini ada akad yang akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu tabungan. Ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan yang kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan berdasarkan mudharabah. 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohihabul mal atau pemilik dana. Bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, mengembangkannya termasuk di dalamnya mudharabah dan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 3. Tabungan berdasarkan wadiah. 1. Bersifat simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau adhaya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal Matamwil atau BMT. Baik, saya akan menjawab. Kendala BMT pertama, kurang profesionalnya sumber daya manusia karena sebuah lembaga yang baik ditentukan juga dengan sumber daya manusia yang baik juga. Yang kedua, kurang inovatifnya produk-produk yang ada di BMT karena seluruh produk BMT hampir sama dengan perbankan hanya berbeda cangkupan nasabahnya. Yang ketiga dan yang terakhir, kurang memaksimalkannya fasilitas berupa teknologi atau IT. Banyak BMT yang belum menggunakan sistem digital dalam produk-produknya. Pertanyaan keempat, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Di sini ada perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah sebagai berikut. Yang pertama dari prinsip dasar. Asuransi konvensional, pemindahan resiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh atau risk transfer. Sedangkan asuransi syariah, pertanggungan resiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta atau risk sharing. Yang kedua dari akad atau perjanjian. Asuransi konvensional prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Sedangkan asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takafalu, yaitu tolong menolong. Yang ketiga, dari kepemilikan dana pengelolaan. Asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Sedangkan asuransi syariah dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tetapi tanpa memiliki. Yang keempat,
dari pengawasan dana. Asuransi konvensional tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan dan transaksi perusahaan. Sedangkan asuransi syariah melibatkan pihak ketiga dengan pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kelima, dari dana hangus. Asuransi konvensional status dana langsung hangus ketika periode polis berakhir. Sedangkan asuransi syariah tidak ada memperlakukan istilah dana hangus. Yang keenam, surplus underwriting. Asuransi konvensional tidak ada pembagian keuntungan tetapi ada istilah no claim bonus. Sedangkan asuransi syariah ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi, ada pembagian keuntungan bersifat prorata. Yang ketujuh, wakaf dan zakat. Asuransi konvensional tidak ada pada asuransi konvensionalnya, maksudnya tidak ada wakaf zakatnya. Sedangkan asuransi syariah ada wakaf zakatnya. Yang kedelapan, pembayaran klaim polis. Asuransi konvensional menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis. Sedangkan asuransi mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Sekian, terima kasih.